Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, sahabat-sahabatku, mahasiswa dan mahasiswi di kelas mata kuliah Etika Profesi Hukum yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa kembali di kuliah virtual yang kali ini tema yang kita kaji adalah pengawasan kode etik profesi hukum. Setelah kemarin kita membahas tentang hakikat dari etika profesi, sekarang kita membahas pengawasan kode etik profesi. Namun sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan baca Fatihah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan kita keberkahan, Allah memberikan kita kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Sahabat-sahabatku yang saya banggakan, hari ini kita berbicara tentang pengawasan kode etik profesi hukum. Nah, kita mulai dari definisi atau gambaran umum apa itu pengawasan. Nah, baik. Oke. Setelah kemarin kita membahas tentang apa namanya eh, hakikat kode etik atau hakikat etika atau profesi, ya kita sekarang menuju ke tema berikutnya. Definisi apa sih sebetulnya pengawasan itu? Jadi ada definisi yang nanti kita bisa pahami, yang bisa kita gunakan untuk memahami pengawasan pada kode etik profesi hukum ini. Yang pertama adalah control is assurance that the performance conform to plan. Jadi pengawasan itu merupakan proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana apa tidak. Jadi ketika dari awal misalkan direncanakan bahwa pekerjaan nanti menangani A, B, C, D, E dengan ruang lingkup yang sedemikian rupa. Nah, kemudian di situ ada pengawasan. Tujuannya adalah pengawasan proses menilai, menetapkan, melihat kira-kira pekerjaan tadi sesuai tidak dengan rencana semula. Nah, itu perencanaan atau pengawasan. Dari disitulah nanti muncul evaluasi, muncul pembenahan, muncul trouble-nya di mana, dan kemudian apa yang harus dilakukan, kira-kira begitu. Ada definisi lain bahwa pengawasan adalah control consists in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted. The instruction, issue, and principle established in has for object to point our weakness in error in order to rectify them and prevent recurrence. Apa maksudnya? Jadi gini, pengawasan itu adalah pengujian. Apakah segala sesuatu yang berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan? Ini bertujuan untuk menentukan kelemahan-kelemahan atau kesalahan-kesalahan yang di situ nanti ketika ditemukan kesalahan akan ada upaya perbaikan dan mencegah terulang kembali kejadian itu. Jadi itu secara definitif ya, apa itu pengawasan. Nah, kemudian perhatikan baik-baik saudara, pengawasan itu tadi didefinisikan secara umum, yang biasanya dalam konteks manajemen atau organisasi. Sekarang pengawasan dalam perspektif hukum itu apa? Jadi pengawasan itu dalam perspektif hukum
dilakukan untuk atau proses untuk menilai apakah pelaksanaan tugas-tugas dan pekerjaan itu telah dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan apakah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai tanpa melanggar norma hukum yang berlaku. Jadi tugas yang dilakukan itu sudah sesuai belum dengan aturan yang ada. Capaian dari tugas itu sudah sesuai belum dengan norma hukum yang dilakukan. Apakah dalam mencapai itu melanggar apa tidak? Orang polisi tugasnya dilindungi undang-undang. Pekerjaannya sesuai dengan undang-undang. Nah, dalam mencapai mewujudkan pekerjaannya itu kira-kira dia melanggar tidak dengan norma undang-undang. Norma hukum maksudnya. Sama dengan hakim, sama dengan jaksa, sama dengan notaris yang pekerjaannya dilindungi undang-undang. Yang kedua yang menjadi perhatian adalah pengawasan dalam konteks hukum itu melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan, dan penyalahgunaan wewenang. Karena apa? Pengawasan ini dalam konteks profesi hukum itu kan saya pernah bilang kemarin bahwa profesi hukum itu memang profesi yang luar biasa. Profesi kunci lah kira-kira begitu ya. Oleh karena itu, pengawasan dalam hal ini itu bertujuan mencegah agar tidak ada absolutisme kekuasaan. Karena tidak ada kekuasaan absolut, tidak ada. Ya, biasanya mohon maaf biasanya, tapi muncul ketika orang merasa bahwa punya segalanya, punya kendali dan macam-macam. Oleh karena itu, pengawasan dalam bidang hukum atau dalam konteks etika profesi atau profesi hukum ini sangat sangat penting. Karena satu, mencegah agar tidak terjadi absolutisme hukum. Yang kedua, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang. Ya, coba kalau nggak diawasi. Wah, luar biasa. Mohon maaf, polisi bisa semena-mena, hakim, jaksa bisa semena-mena. Oleh karena itu diatur sedemikian rupa. Ada lembaga, ada bagian yang mengawasi tegaknya etika profesi hukum, orang yang mengemban profesi hukum itu. Oke, baik. Sekarang tujuannya apa dan fungsinya apa pengawasan itu? Secara umum, dalam konteks pekerjaan ya, profesi bahwa pengawasan itu bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tidak. Dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana, agar kemudian diambil langkah perbaikan. Ini sesuai dengan definisi pengawasan tadi. Jadi tujuannya mengetahui sesuai tidak implementasi dari pekerjaan dengan rencana awal. Kemudian agar diketahui ada hal apa, kendala apa yang kemudian menyebabkan itu terjadi. Itu tujuan. Kalau fungsinya ada 3 secara umum. Yang pertama, menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan undang-undangan. Yang kedua, mengendalikan agar administrasi dikelola dengan tertib. Dan yang ketiga, menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan. Nah, ini tujuan dan fungsi dari pengawasan dalam hal kaitan dengan profesi hukum. Kemudian, yang poin berikutnya, hukum disiplin sebagai sarana pengawasan. Jadi, salah satu bentuk pengawasan yang kemudian bisa berdampak sistemik, yang bisa menjadi mendarah daging menjadi karakter dari seseorang, itu disiplin. Oleh karena itu, ketika disiplin itu terwujud, maka secara otomatis pengawasan juga jalan. Disiplin itu berarti apa? Tertib, taat, atau mengendalikan tingkah laku, latihan membentuk, meluruskan, atau menyempurnakan sesuatu. Kemudian disiplin adalah hukuman yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki. Disiplin juga mempunyai makna kumpulan atau sistem-sistem peraturan-peraturan bagi tingkah laku. Ini disiplin. Nah,
Catatan penting terkait dengan tema kita, nanti bisa dikembangkan bahwa pengawasan haruslah diarahkan pada upaya mewujudkan suasana tertib dan berdisiplin. Kenapa tadi saya katakan, ketika disiplin itu jalan, maka secara otomatis pengawasan akan muncul. Orang kalau disiplin, itu dia nggak usah ngawasi, karena dia udah terbentuk dalam dirinya. Nah, yang tumbuh dan berkembang atas kesadaran dalam diri sendiri, tadi saya katakan, pengawasan yang dilaksanakan secara teratur akan menghasilkan disiplin kerja yang efektif serta merupakan motivasi dalam mencapai tujuan. Semakin efektif pengawasan yang dilaksanakan, maka semakin baik pula kedisiplinan para pegawai atau dalam hal ini para pemegang profesi tadi. Maka kata kuncinya adalah kedisiplinan itu berbanding lurus dengan pengawasan. Artinya pengawasan, ya gini loh, ketika disiplin itu muncul, ketika disiplin itu, sifat disiplin itu tertanam dalam diri seseorang, ya maka secara nggak langsung ada pengawasan dalam dirinya. Maka Pak Ali itu selalu meminta ya, menyarankan kepada teman-teman ada 4 hal pokok yang harus dijaga dimanapun pasti membutuhkan teman-teman. Satu, disiplin. Yang kedua, tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah jujur. Dan yang kelima, yang keempat adalah kasih sayang. Disiplin, jujur, tanggung jawab, kasih sayang. 4 nilai ini yang kemudian di setiap pekerjaan pun pasti dibutuhkan. Oke, baik. Ini catatan penting terkait disiplin. Kemudian, ada beberapa prinsip pengawasan yang menjadi kata kunci untuk menegakkan pengawasan kode etik. Yang pertama, yang ini biasanya digunakan dalam lembaga apapun ya, dalam konsep pengawasan di organisasi apapun saya kira, termasuk organisasi profesi. Yang pertama adalah independensi. Artinya apa? Proses pengawasan atau lembaga etik yang ditunjuk untuk memberikan penegakan disiplin profesi itu independen, mandiri, tidak bisa dan tidak boleh ditekan sana sini. Yang kedua, objektivitas. Artinya penentuan sanksi, misalkan dia bekerja itu secara objektif. Yang ketiga, kompetensi. Orang-orang yang ditunjuk dalam bidang pengawas ini harus mempunyai kompetensi yang dibutuhkan, tidak boleh sembarangan. Yang berikutnya, formalistik. Artinya sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang yang ada, dan ditetapkan oleh yang berwenang. Misalkan nanti ada kode etik majelis kehormatan hakim, yang ditetapkan oleh yang berwenang. Koordinasi, pengawasan itu harus berdasarkan koordinasi, tidak boleh bekerja sendiri. Oleh karena itu biasanya Dewan Penegak Kode Etik atau Dewan Pengawas itu tidak hanya satu orang, tapi lebih dari satu orang yang diambil dari berbagai unsur. Nanti ada contohnya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah integrasi dan sinkronisasi. Artinya, karena ada koordinasi di situ, maka prinsip integrasi dan sinkronisasi dari berbagai aspek dalam rangka mewujudkan pengawasan yang akuntabel. Yang terakhir adalah efisiensi, efektif, dan ekonomis. Jelas. Dalam pengawasan itu tidak boleh bertele-tele karena to the point saja. Kan begitu. Ada laporan, penyalahgunaan wewenang, ditindaklanjuti dengan cara efisien, efektif, dan ekonomis. Tidak bertele-tele. Karena apa? Kalau pengawasan bersifat bertele-tele, lalu nanti bagaimana pemecahannya? Padahal tadi tujuannya adalah untuk menemukan, untuk mengetahui jalan tidak, sesuai dengan rencana tidak. Dan kemudian yang kedua adalah mengetahui kelemahan-kelemahan atau malah mengetahui bagian-bagian mana yang tidak dikerjakan. Sehingga penting prinsip efisien, efektif, dan ekonomis ini. Oke, ini penjelasan singkat, saudara, tapi nanti bisa dikembangkan, saya kira. Nah, ini masuk kepada akar persoalan. Pengawasan terhadap profesi hukum itu yang pernah saya jelaskan. Itu kan ada polisi, jaksa, hakim, advokat, dan notaris. Ada 5 yang saya ambil contoh begitu ya.
Meskipun dalam beberapa keterangan dosen hukum itu juga termasuk profesi hukum, tapi tidak begitu banyak yang sepakat gitu ya. Yang pertama adalah polisi. Yang saya rujuk, artinya di bawah ini nanti bisa teman-teman browsing ya, atau teman-teman download bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sini disebutkan bahwa polisi itu mempunyai kode etik, mempunyai aturan berperilaku yang diatur oleh peraturan, ya, ditetapkan khusus maksudnya. Di situ ada yang namanya Komisi Kode Etik Polri. Jadi penegak disiplin atau ketika polisi melanggar itu ada Komisi Kode Etik yang bertugas mengawasi, menegakkan kedisiplinan di lingkup polisi. Nah, penegak kode etik profesi polisi atau disebut oleh KEPP tadi dalam peraturan tadi itu dilaksanakan oleh beberapa pihak penegakannya. Satu, Propam Polri Bidang Pertanggungjawaban Profesi, ada KKEP Komisi Kode Etik Polri, kemudian ada Komisi Banding, kemudian ada pengemban fungsi hukum Polri, dan yang kelima ada SDM Polri, dan yang keenam Propam Polri Bidang Rehabilitasi Personel. Jadi setiap profesi itu pasti ada semacam ini. Yang kebetulan yang pertama ini polisi. Undang-undang ini bisa disearching, saudara, silakan diunduh, dibaca, dipelajari. Karena besok setelah tema-tema tertentu habis UTS nanti kita mengkaji kode etik ini. Nah, oke, ini terkait dengan pengawasan profesi hukum yaitu polisi. Ada Komisi Kode Etik Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri yang melibatkan 6 unsur itu. Kemudian berikutnya adalah jaksa. Nah, terkait jaksa ini, saudara bisa mendownload atau melihat yang paling bawah ini Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER 014A garing JA 11 2012 itu tentang kode perilaku jaksa. Di situ begini dituliskan bahwa jaksa itu ada yang namanya Majelis Kode Perilaku yang selanjutnya disingkat MKP. MKP ini mempunyai tugas khusus secara rigid, nanti bisa dicek lebih lanjut di situ. Nah, Majelis Kode Perilaku ini tertuang dalam pasal 15. Di situ diceritakan begini, dugaan pelanggaran diperoleh dari laporan atau pengaduan masyarakat, temuan pengawasan melekat atau waskat, dan pengawasan fungsional atau wasnal. Artinya, dalam profesi jaksa ini juga ada yang namanya kode perilaku atau majelis kode perilaku yang bertugas menegakkan disiplin profesi jaksa, termasuk menerima aduan, pengawas, dan sebagainya. Oke, nanti dicek ya peraturan Jaksa Agung ini. Diunduh free gratis. Yang berikutnya adalah pengawasan terhadap profesi hukum, hakim, profesi hakim. Nah, ini bisa dirujuk ada 2 hal yang saya kutip, nanti silakan diunduh ini keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial itu tahun 2019 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Juga ada peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial ini yang terbaru tahun 2012 tentang panduan penegak kode etik. Kalau yang pertama tentang kode etik dan pedoman perilaku, yang kedua tahun 2012 ini tentang pedoman penegak kode etik. Nah, di situ diceritakan juga dalam organisasi profesi hakim itu ada namanya Majelis Kehormatan Hakim. Yang Majelis Kehormatan Hakim ini ditunjuk dipilih dalam rangka penegakan disiplin hakim. Nah, dalam hal ini Mahkamah Agung menjalankan wewenang pengawasan internal terhadap badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung itu kan ada di bawah MA ya, ada 4 peradilan ya, PA, PN, Petun, Militer gitu ya. Oleh karena itu, kenapa kalau Anda ke gedung pengadilan itu ada simbolnya, pasti tiangnya tinggi-tinggi 4 pilar itu. Kira-kira begitu ya. Mohon maaf kalau saya kurang tepat, tapi ini yang saya dapat ilmu seperti ini. Saya dapat informasi di
4 kewenangan Mahkamah Agung itu membawahi 4 peradilan ya. Peradilan agama, pengadilan umum, peradilan petun, dan peradilan militer. Menjalankan wewenang pengawasan internal terhadap badan peradilan di bawahnya, sementara Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Bisa dicek nanti tentang kode etik, pedoman perilaku hakim, dan penegakan kode etik itu sendiri. Oke, baik. Yang berikutnya adalah pengawasan terhadap profesi hukum, yaitu advokat. Bisa dilihat di websitenya itu ada. Jadi ada Komite Kerja Advokat Indonesia. Advokat itu ya lawyer, ya pengacara lah bahasa lain. Itu ada berbagai macam organisasinya, saudara. Yang pertama ada IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia. Yang kedua ada Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI. Yang ketiga ada Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IMHI. Yang keempat ada Himpunan Advokat Pengacara Indonesia atau HAPI. Ada lagi SPI, Serikat Pengacara Indonesia. Ada lagi Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKHI. Ada lagi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Ada satu lagi ini. Satu lagi adalah tentang apa? Asosiasi Pengacara Syariah atau APSI Indonesia itu ada. Jadi anak-anak syariah bisa masuk ke ini. Nah, di situ dijelaskan bahwa dalam kode etik profesi advokat itu ada pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang bertugas berfungsi mengawasi perilaku atau tindak atau pekerjaan dari advokat itu kira-kira sesuai nggak dengan jalur yang ditetapkan atau jangan-jangan malah melenceng dan sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah pengawasan terhadap notaris. Notaris ini ada asosiasi namanya INI, Ikatan Notaris Indonesia, yang nanti bisa dicek ya di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau UUJNP. Di situ juga dijelaskan bahwa ada yang namanya Dewan Kehormatan yang bertugas untuk menegakkan disiplin notaris. Prinsipnya, setiap organisasi profesi, dalam hal ini profesi hukum, itu ada majelis khusus atau ada komite khusus bahasanya atau ada divisi khusus istilahnya yang bertugas mengawasi, menindak kedisiplinan dari profesi tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah agar kira-kira profesi tadi itu sesuai tidak dengan real yang ditetapkan. Karena apa? Profesi hukum itu yang pernah Pak Ali sampaikan, pekerjaannya berdasarkan undang-undang atau peraturan, dia bekerja juga dilindungi oleh undang-undang atau peraturan yang sudah jelas. Nah, maka dari itu dalam dia bekerja, melaksanakan pekerjaannya diawasi. Agar apa? Sesuai dengan yang ditetapkan. Apalagi tadi, agar apa tadi? Tidak terjadi kesewenang-wenangan, tidak terjadi absolutisme kekuasaan, tidak terjadi apa penggelapan keadilan, begitu. Jadi begitu saudara, yang terkait dengan pengawasan terhadap profesi hukum. Jadi saya kira begitu. Terima kasih untuk sedikit perhatian terhadap materi ini nanti bisa dikembangkan. Jadi undang-undang yang tadi saya sebutkan di slide terakhir bisa dilacak sehingga Anda tahu betul tentang pengawasan kode etik profesi hukum ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Allahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.